Juli 2026, sekali lagi, rudal balistik Rusia menerjang jantung Kiev. Bukan serangan sporadis, melainkan puncak dari eskalasi yang membuat konflik ini memasuki fase paling kritis dalam 2 tahun terakhir. Dalam 72 jam, lebih dari 100 rudal dan 800 drone menghantam sasaran dari Kiev hingga Kharkiv, dan dari pelabuhan Odessa hingga kilang minyak di kedalaman wilayah Rusia. Namun di balik gemuruh ledakan, ada pola yang lebih mengerikan. Bukan lagi perang untuk merebut wilayah, melainkan perang untuk menghancurkan ekonomi dan logistik lawan. Dalam video ini, kita akan membongkar operasi militer dan strategi geopolitik yang mengubah jalannya perang. Dan satu hal yang belum banyak diketahui, serangan ke kilang minyak Rusia mungkin adalah langkah terbaik Ukraina, tapi juga yang paling beresiko. Untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kita harus mundur sedikit. Pada awal 2026, konflik ini sudah memasuki tahun keempat. Namun pola serangan Rusia berubah drastis setelah kegagalan mereka menembus pertahanan Ukraina di sektor Zaporizhia pada musim seming. Moskow menyadari bahwa perang darat konvensional memakan terlalu banyak sumber daya. Kerugian Rusia pada 2026 mencapai rata-rata 1.200 tentara per hari, tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Maka strategi baru pun diluncurkan, degradasi sistematis, bukan hanya di garis depan, tapi di seluruh infrastruktur Ukraina. Targetnya bukan lagi militer semata, tetapi juga fasilitas energi, pelabuhan, dan pusat logistik. Tujuannya sederhana namun brutal. Jika Ukraina tidak bisa memproduksi atau mendistribusikan senjata, mereka tidak bisa bertahan. Puncak dari strategi ini terjadi pada 10-11 Juli, ketika Rusia melancarkan salah satu serangan rudal terbesar sejak perang dimulai. Dan yang menjadi sorotan utama, Kiev bukan sekedar sasaran simbolis. Di balik serangan ini, ada sasaran teknis spesifik yang akan kita bongkar setelah ini. Mari kita bongkar serangan ke Kiev. Pada 11 Juli pukul 03.15 waktu setempat, radar pertahanan udara Ukraina mendeteksi peluncuran rudal balistik dari wilayah Bryansk, Rusia, tepatnya sekitar 450 km dari Kiev. Rudal yang digunakan adalah Iskandar-M, rudal balistik dengan kecepatan hingga Mach 7 atau sekitar 8.600 km per jam. Pada kecepatan ini, rudal mencapai Kiev dalam waktu kurang dari 4 menit. Ini lebih cepat dari waktu reaksi sistem Patriot yang rata-rata membutuhkan 5 hingga 7 menit untuk mengunci target setelah peluncuran. Artinya, serangan ini dirancang untuk mengalahkan pertahanan udara. Ledakan pertama terdengar sebelum sirine berbunyi. Ini adalah taktik yang sama yang digunakan Rusia di Kharkiv dan Dnipro. Mereka meluncurkan rudal dalam gelombang untuk membuat sistem pertahanan kewalahan. Dan hasilnya, kerusakan tersebar di 4 distrik. Namun yang paling menarik adalah targetnya. Di distrik Solomiansky, sebuah gudang logistik militer terkena, dan di Dniprovsky, sebuah gudang bahan bakar. Sasaran ini bukan acak. Kemudian, pada hari yang sama, gelombang kedua menghantam pelabuhan di Odessa, Chornomorsk, dan Ismail. Targetnya adalah infrastruktur untuk pengiriman kargo militer. Menurut laporan intelijen, rudal kaliber yang diluncurkan dari kapal selam di Laut Hitam mencapai target dengan akurasi radius 5 meter. Satu pekerja dermaga tewas, fasilitas terminal hancur, namun ini bukan akhir dari operasi, melainkan awal. Sementara rudal Rusia berledak di pelabuhan Ukraina, pada malam yang sama, gelombang drone Ukraina lepas landas dari wilayah Sumy dan Kharkiv. Targetnya, kilang minyak di Rusia. Ini adalah bagian dari kampanye yang oleh Presiden Zelensky disebut sebagai rencana hukuman jangka panjang. Serangan ini bukan serangan sembarangan. Mari kita lihat pola dan tekniknya. Ukraina menggunakan kombinasi drone jarak jauh seperti Lyuty dan UJ-22 Airborne dengan jangkauan operasional 800 hingga 1000 km. Drone ini terbang rendah, di bawah 50 meter, untuk menghindari radar Rusia. Mereka membawa hulu ledak seberat 20 hingga 50 kg, cukup untuk menghancurkan tangki penyimpanan dan unit distilasi di kilang minyak.
Pada 6 Juli, serangan menghantam kilang Omska, kilang minyak terbesar di Rusia, berjarak 2.700 km dari perbatasan Ukraina. Ini adalah jarak terjauh yang pernah dicapai serangan drone Ukraina dalam perang ini. Dalam 3 bulan terakhir, Ukraina telah melumpuhkan hampir 30% kapasitas penyelinikan Rusia. Untuk memahami dampaknya, bayangkan seperti ini. Kilang minyak adalah sistem peredaran darah ekonomi Rusia. Setiap kilang yang lumpuh mengurangi aliran bahan bakar untuk tank, pesawat, dan truk logistik. Dan yang lebih penting, mengurangi pendapatan ekspor yang membiayai perang. Analis energi di Kyiv Independent mengatakan bahwa serangan ini menyebabkan produksi bensin Rusia turun ke level terendah sejak 2 dekade. Akibatnya terjadi antrian panjang di pom bensin di wilayah Rostov, Krasnodar, hingga Moskow. Bahkan pemerintah Rusia mengambil langkah darurat, melarang ekspor diesel dan mulai mempersiapkan impor bahan bakar untuk pertama kalinya sejak 1990. Namun di tengah semua ini, garis depan tetap bergerak. Pada hari yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah merebut kota Kostiantinovka di Donetsk. Ini adalah titik penting karena kota ini berada di persimpangan jalan logistik yang menghubungkan Sloviansk dan Kramatorsk. Dengan jatuhnya Kostiantinovka, pasukan Rusia kini menghantam Druzhkovka, kota berikutnya dalam rantai pertahanan Ukraina. Analis militer dari kelompok Frontier Insight menyebut bahwa grup tentara darat ke-8 Rusia sedang mempersiapkan serangan dari 2 arah, tenggara dan barat daya. Ukraina hanya memiliki 1 brigade yang kekurangan personil untuk mempertahankan garis depan sepanjang hampir 10 km. Ini bukan skenario yang baik. Jika pola ini berlanjut, kita bisa memproyeksikan beberapa skenario. Dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, jika Rusia berhasil merebut Druzhkovka dan mendorong ke Sloviansk, Ukraina akan kehilangan hampir seluruh wilayah Donetsk. Di sisi lain, kampanye drone Ukraina ke kilang minyak Rusia mungkin akan meningkat, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menekan Rusia tanpa mengorbankan lebih banyak tentara Ukraina di garis depan. Namun konsekuensinya, Rusia akan membalas dengan meningkatkan serangan ke infrastruktur sipil Ukraina. Ini adalah spiral eskalasi yang sulit dihentikan. Lalu apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, Juli 2026 menandai pershiftan strategi Rusia dari perang darat ke perang degradasi logistik dan ekonomi. Kedua, Ukraina membalas dengan kampanye drone yang efektif menghancurkan kilang minyak Rusia, tetapi harus membayar harga mahal di dalam negeri. Ketiga, dukungan NATO mulai menunjukkan retakan, komitmen besar secara nominal, tetapi implementasi lambat dan dihambat oleh kelelahan negara-negara anggota. Dan keempat, dunia semakin terpecah antara yang mendukung, yang netral, dan yang menarik diri. Pertanyaan besarnya adalah apakah strategi perang ekonomi ini efektif dalam jangka panjang, atau justru akan memicu eskalasi yang lebih besar. Satu hal yang pasti, konflik ini tidak akan berakhir dalam hitungan minggu. Ini adalah perang yang dirancang untuk bertahan dan semua pihak sedang menghitung-hitung kehabisan sumber daya. Dan ini adalah laporan analisis militer dan geopolitik. Jika Anda ingin mendalami strategi drone Ukraina atau hasil KTT NATO selanjutnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan analisis selanjutnya. Sampai jumpa.